Shalom saudara-saudara, kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk David's Man Bible Study kita. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai seri peperangan rohani dan selengkap senjata Allah. Dan kita sudah melihat beberapa hal sebelumnya mengenai selengkap senjata Allah. Ini dua hal pertama yang sudah kita lihat, yaitu ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Dan kali ini kita akan melihat perlengkapan berikut, yaitu kasut Injil damai sejahtera. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan menolong kami di dalam jam perenungan firman Tuhan ini. Roh Kudus berbicara di dalam hati dan pikiran kami agar apa yang kami belajar dari firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bantu kami Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat bagian berikut dari selengkap senjata Allah ini. Dan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 saya bacakan untuk kita semua. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kembali kita perlu ingat bahwa saat Paulus berbicara mengenai selengkap senjata Allah ini, dia berbicara dengan gambaran yang dia tarik dari perlengkapan yang dipakai oleh seorang prajurit Roma untuk bertempur. Ada berbagai macam alas kaki atau kasut, dan yang Paulus maksudkan di sini adalah kasut atau alas kaki yang dipakai untuk berperang. Contoh, bahkan pada zaman kita saat ini ada begitu banyak jenis sepatu dan alas kaki untuk keperluan yang berbeda-beda. Contoh, ada sepatu yang kita pakai untuk berolahraga, ada sepatu yang kita pakai untuk kantor, untuk bekerja di sawah, sepatu boot untuk bekerja di sawah, untuk di proyek konstruksi dan seterusnya. Bahkan kita tahu bahwa sepatu yang dipakai oleh tentara dan polisi itu saat mereka bertugas berbeda dengan sepatu-sepatu lainnya. Nah, kembali tujuan kasut yang dipakai oleh tentara Roma bukan untuk hanya sekedar penampilan atau bahkan untuk olahraga, tetapi untuk bertempur, dan tentunya dirancang agar bisa membuat prajurit itu bergerak dengan lebih leluasa, bergerak cepat, dan juga agar mereka tidak tergelincir. Nah, mengenai kasut dari tentara Roma ini, Yosefus menggambarkan sebagai kasut yang bertabur dengan paku tajam. Mungkin seperti yang ada pada bagian dasar dari sepatu bola pada saat ini. Nah, untuk memastikan cengkraman yang baik, maka dirancang dan dibuat demikian sepatu itu. Ada satu catatan menarik bahwa keberhasilan tentara Roma dan bahkan juga sebelumnya, yaitu tentara Yunani, Alexander Agung, dan ketika zaman tentara Roma di bawah pimpinan Julius Caesar, sebagian besar disebabkan kemenangan mereka itu oleh pasukan yang diperlengkapi dengan kasut yang baik. Sehingga dengan demikian mereka bisa melakukan perjalanan yang jauh dengan kecepatan yang luar biasa, dan juga di dalam medan yang berat. Mereka boleh bergerak dengan bebas di sana, dan juga dengan melangkah dengan cengkraman yang kuat di medan yang sulit. Nah, perhatikan bahwa gambaran yang Paulus angkat di sini menarik. Dia katakan bahwa kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Paulus menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang besar untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini. Bahkan kalau kita lihat nanti di pasal yang sama, di pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, dia katakan bahwa juga untuk aku, supaya kepada aku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, ada hal penting yang Paulus tunjukkan di sini mengenai Injil. Dia menyebut Injil di sini sebagai Injil damai sejahtera. Di dalam bagian-bagian suratnya yang lain, Paulus menyebut Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil artinya kabar baik. Tetapi Injil Kristus lebih dari sekedar informasi. Injil itu memiliki kekuatan yang melekat. Injil bukan hanya sekedar nasihat kepada orang lain atau menyarankan agar mereka mengangkat diri mereka sendiri dan memiliki hidup yang lebih baik dan lebih nyaman. Injil adalah kekuatan. Ini yang harus kita mengerti. Injil berbicara mengenai keselamatan yang Allah kerjakan bagi kita melalui penebusan Yesus Kristus. Inilah yang harus menjadi inti dan pesan utama dari pelayanan pemberitaan firman. Ingat bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah kebutuhan akan juru selamat. Sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan dari kutuk dosa. Dan hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa dan kutuk dosa itu. Sehingga setiap kita perlu melihat kembali dalam diri kita bagaimana kita memandang Injil itu. Dan yang kedua, juga bagi setiap kita yang mungkin terlibat di dalam pelayanan pemberitaan firman, apa yang menjadi pesan utama atau inti dari setiap pemberitaan firman yang kita lakukan. Lalu berbicara mengenai Injil damai sejahtera, hal ini kita perlu lihat lebih dalam. Mengapa manusia membutuhkan Injil damai sejahtera? Sebab dalam dosa dan pemberontakannya manusia menjadi seteru Allah. Roma 8 ayat 7 dengan jelas mengatakan bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Atau Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang
telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Karena hal inilah Kristus datang untuk menebus kita dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Dan dengan demikian mendamaikan kita dengan Allah. Bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Ada beberapa ayat yang ingin saya kutip di sini untuk kita lihat. Pertama, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga kita perlu mengerti bahwa Kristuslah damai sejahtera kita itu. Gagasan atau ide mengenai pendamaian ini berhubungan dengan tabut perjanjian di dalam perjanjian lama. Di mana pada tabut perjanjian itu ada bagian yang disebut dengan tutup pendamaian. Yang dimana pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, imam besar akan masuk ke ruang maha kudus dengan membawa darah hewan korban dan memercikkan darah itu pada tutup pendamaian sebagai simbol pendamaian bagi umat Israel. Nah, secara rinci hal ini saudara kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 16. Di dalam perjanjian baru, penulis Ibrani kemudian menjelaskan makna dari upacara pendamaian itu di dalam Ibrani pasal yang ke-9 dan secara khusus berbicara mengenai hal ini dalam hubungannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menulis dalam Ibrani 9 ayat 11-12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, kembali di sini saudara bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, gambaran-gambaran yang diberikan di sana terutama mengenai bait Allah, mengenai upacara pengorbanan, semua itu merujuk atau menunjuk kepada Kristus. Itu adalah bayangan dari apa yang akan Kristus lakukan. Lalu saudara, di sini mengenai hal damai sejahtera. Ini adalah hal yang mahal. Kita tahu bahwa banyak orang rela berkorban untuk mendapatkan damai di dalam hati mereka. Atau berharap akan satu kehidupan yang damai, terutama damai yang berasal dari dalam hati dan diri mereka sendiri. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa kedamaian yang sejati atau damai sejahtera yang sejati itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk berdamai dengan Allah, yang mana membuka pintu kepada damai sejahtera yang dari Allah, dan damai sejahtera yang dari Allah itu adalah damai sejahtera yang kita nikmati bersama dengan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam damai itu. Di sini kita mengerti bahwa untuk memiliki damai sejahtera yang sejati, kita harus diperdamaikan dengan Allah. Nah, berhubungan dengan hal ini menarik untuk kita lihat bagaimana para rasul menulis surat-surat mereka, terutama saat mereka mengungkapkan salam mereka, terutama Paulus, di mana di dalam surat-suratnya Paulus selalu memulai salamnya dengan kalimat ini, kasih karunia dan damai sejahtera. Dengan frasa ini, kasih karunia dan damai sejahtera. Menarik bahwa kedua hal ini selalu dalam urutan demikian, karena kasih karunia yang kemudian diikuti dengan damai sejahtera, ini yang selalu kita lihat. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa menikmati damai sejahtera yang sejati, kita harus menerima kasih karunia Allah terlebih dahulu. Sebab kesadaran akan kasih karunia Allah itulah yang membawa damai sejahtera ke dalam hati dan pikiran kita, di mana kita sadar bahwa kita diampuni, dikasihi dan ditebus oleh Allah. Lalu apa yang menjadi pesan dari Injil damai sejahtera ini? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita tarik dari pengajaran Alkitab mengenai isi dari Injil damai sejahtera itu. Yang pertama, seperti tadi, Injil artinya kabar baik. Mengapa disebut kabar baik? Karena tentu ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah bahwa sebagai manusia yang jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23, dan di situ manusia akan menghadapi yang namanya upah dosa. Dan upah dosa, Paulus tulis dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 bagian pertama, bagian A, disebut upah dosa adalah maut. Tetapi Injil kembali adalah kabar baik karena lewat penebusan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia Allah yaitu hidup kekal yang diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang percaya. Roma 3:24 dan Roma 6 ayat 23 bagian yang terakhir. Sehingga pesan pertama dari Injil adalah kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita datang kepada Allah dengan pertobatan yang sungguh. Menarik bahwa kita lihat pesan pertama yang disampaikan oleh para hamba Tuhan di dalam perjanjian baru adalah tentang pertobatan.
Dalam pemberitaan mereka, mereka membuka dan menyerukan tentang pertobatan. Yohanes Pembaptis, dia mengatakan atau menyerukan tentang hal pertobatan. Markus 1 ayat 1. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia berbicara mengenai pertobatan. Markus 1 ayat 14. Murid-murid di dalam pemberitaan mereka, pelayanan mereka berbicara mengenai pertobatan. Markus 6 ayat 12. Dan juga Simon Petrus saat dia berkhotbah pada hari Pentakosta, dia menyampaikan tentang hal pertobatan. Mengundang orang untuk datang kepada pertobatan yang sungguh. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Hal yang kedua, bahwa kita percaya atau beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menebus kita dari hukuman dosa. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hal ini harus menjadi inti dari pemberitaan kita. Hal ini harus menjadi inti dari pesan yang kita sampaikan saat kita membuka mulut berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang ketiga, kita perlu datang kepada Yesus. Bahwa sebelum kita pergi untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kita perlu datang kepada Yesus, sang pemilik kehidupan dan sumber damai sejahtera itu. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengundang orang untuk datang kepada dia. Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Atau Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Inilah penting untuk kita selalu datang kepada Yesus, datang di dalam doa, mengenal dia di dalam firman-Nya. Nah, berbicara kembali di sini mengenai hal kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dan untuk memahami panggilan untuk memberitakan Injil itu. Ada keteguhan hati untuk berdiri. Paulus dengan kuat menunjukkan hal ini dalam Efesus pasal 6 ini. Kita sudah melihat hal ini di ayat yang ke-11, ke-13, dan ke-14 mengenai hal berdiri teguh di dalam Tuhan. Kasut berhubungan dengan kaki kita. Dan untuk bisa memberitakan Injil damai sejahtera kepada dunia yang menentang anak-anak Tuhan, menentang Injil itu, kita perlu berdiri teguh di dalam Tuhan. Ingat bahwa kita hanya bisa berdiri teguh jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Injil Kristus itu. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Kita perlu berdiri teguh di dalam Injil Kristus. Yang berikut mengenai melangkah untuk memberitakan Injil itu, bergerak memberitakan Injil itu. Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu memberitakan Injil Allah. Ada beberapa ayat yang saya kutip di sini yang saudara mungkin bisa catat dan kemudian bisa membacanya. Matius 4 ayat 23, Matius 9 ayat 25, Matius 11 ayat yang pertama, Markus 1 ayat 14, Markus 1 ayat 38 dan 39, pasal 3 ayat 14, kemudian Lukas pasal 4 ayat 11, pasal 8 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Menarik bahwa dari catatan-catatan para penulis Injil ini kita bisa melihat bahwa pelayanan utama yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang pengampunan dosa untuk orang datang kepada dia dan percaya kepadanya. Memang Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi ingat bahwa tujuan mujizat itu bukan hanya sekedar supaya ada perbuatan ajaib atau hal-hal yang luar biasa di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi untuk meneguhkan pemberitaan dan menunjukkan keilahiannya. Sehingga saat kita mendekati Alkitab dan melihat bagaimana Alkitab menggambarkan tentang Kristus, lihat kembali bagaimana Yesus melakukan pelayanannya. Yang berikut mengenai kata kerelaan di sini, ini berarti fondasi yang dipersiapkan. Bahwa Injil memberikan pijakan untuk apa yang kita lakukan. Di dalam pertempuran, betapapun kuatnya bagian tubuh kita, jika kita terluka di kaki, maka kita jadi mangsa yang empuk. Sehingga hal mengenai kerelaan untuk berbicara mengenai Injil keselamatan ini, artinya bahwa kita menyiapkan hati kita untuk bisa terus bergerak, fleksibel, mau untuk melakukan itu, siap sedia. Artinya bahwa siap dengan kebenaran yang kita imani. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu untuk hidup di dalam kesiapan dan fleksibel untuk terus-menerus memberitakan Injil damai sejahtera itu. Melihat setiap kesempatan yang ada dan peka terhadap dorongan Roh Kudus untuk melakukan panggilan dan pelayanan memberitakan Injil yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebagai orang percaya dan prajurit Kristus, dengan mengenakan kasut yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil, kita sedang meneladani Kristus. Efesus 2 ayat 17. Dia katakan bahwa ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Nah, mari kita bandingkan ini dengan apa yang Nabi Yesaya katakan di dalam Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Nah, siapa yang membawa berita damai dan kabar baik itu? Yang membawa kabar baik ke dalam dunia yang dibelenggu oleh kabar buruk karena dosa adalah Tuhan Yesus. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Rasul Paulus sendiri mengutip dari Yesaya ini untuk menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita perlu hidup dan memiliki semangat dan kesadaran akan tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus ini. Dia menulis di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Paulus dengan tepat mengamati bahwa semuanya kembali kepada hal pemberitaan Injil. Dan pemberita Injil diutus oleh Allah melalui mungkin saat ini pelayanan seperti gereja, lembaga misi, dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada hal kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, bahwa Allah bisa saja memilih atau memakai cara apapun untuk memberikan pesan Injil keselamatan itu. Contoh, mungkin bisa langsung mengutus malaikat atau bekerja dan berperkara tanpa seorang pengkhotbah manusia, tanpa agen manusia. Namun demikian Allah dalam kedaulatan memakai para pemberita Injil, saudara dan saya sebenarnya, untuk membawa orang kepada Kristus, menyampaikan kabar keselamatan itu kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh amanat agung yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya untuk memberitakan Injil dan memuridkan umat Tuhan. Dan untuk para pemberita Injil dikatakan bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tidak heran bahwa mereka yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini kedatangannya dianggap sebagai hal yang indah. Sebab mereka dipakai Allah untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan langsung dengan kekekalan dan keselamatan manusia. Kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil ini berbicara tentang aktivitas, gerakan, kemajuan. Dan mereka yang aktif serta bergerak dalam pekerjaan pemberitaan Injil itu. Dan kedatangan atau kehadiran mereka adalah hal yang indah. Penerapan praktisnya bisa kita tarik di sini, ada dua hal yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini. Ini adalah tugas dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin istilah kerennya privilege yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, kita juga perlu untuk mendukung dan mendoakan mereka yang terlibat aktif dan penuh waktu dalam pelayanan pemberitaan firman dan penginjilan. Sebagai penutup saudara, saya ingin mengangkat satu pertanyaan besar untuk kita. Bahwa maukah kita memiliki sikap hati yang penuh dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera? Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami dan juga berikan kami kekuatan untuk kami menjadi orang-orang yang punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera-Mu dan setia melangkah di dalam kebenaran-Mu untuk menunjukkan kasih-Mu kepada dunia ini. Bantu kami Tuhan dalam setiap kelemahan kehidupan kami, dan tolong kami untuk kami selalu mengarahkan mata dan hati kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan tuntun pimpin sertai kami di dalam kehidupan kami dan pakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.